Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revan Iza dengan NIM 211510301001, mahasiswa program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan membahas sedikit tentang analisis potensi budidaya tanaman transgenik di Indonesia. Teknologi rekayasa genetik digunakan untuk perbaikan sifat tanaman melalui modifikasi genetik dengan tujuan mendapatkan tanaman yang mempunyai sifat baru dan unggul. Teknologi DNA mengembangkan dan memanfaatkan teknik isolasi dan transfer gen dari sifat yang diinginkan ke tanaman transgenik. Dengan teknologi DNA dapat dihasilkan tanaman transgenik yang memiliki sifat baru, misalnya ketahanan terhadap serangga, hama, herbisida, atau cakaman abiotik. Tanaman transgenik tahan serangga hama sudah banyak ditanam dan dipasarkan di berbagai negara. Di Indonesia, tanaman transgenik dalam perakitan dan data terakhir mulai pelepasan tebu transgenik di Jawa Timur dan padi transgenik di Jawa Barat. Produksi tanaman transgenik melibatkan beberapa tahapan dalam teknik biologi molekuler. Di Indonesia, produk pertanian atau pangan transgenik masih berada di tataran riset dan pengembangan, belum pada tataran komersialisasi secara besar-besaran. Padahal di dalam UU nomor 7 tahun 96 tentang pangan disebutkan penggunaan produk pangan transgenik diperbolehkan di Indonesia. Di samping itu juga dilakukan bersama dengan lembaga luar negeri dengan menghasilkan tanaman transgenik seperti kentang tahan, potato tuber mold. Kendala yang dihadapi dalam perakitan tanaman transgenik adalah perlu biaya yang besar, peralatan laboratorium yang modern, sumber daya manusia yang tangguh dan handal, serta adanya hak kekayaan intelektual. Kelebihan tanaman transgenik adalah hama akan terbasmi sendiri tanpa harus menggunakan insektisida dalam jumlah besar. Kerusakan lingkungan akibat tercemarnya bahan kimia, biaya produksi dapat ditekan karena tidak membeli pestisida. Untuk khawatir tanaman transgenik adalah yang pertama, munculnya hama target yang tahan terhadap insektisida. Yang kedua, munculnya efek samping terhadap hama non-target. Yang ketiga, terjadinya silang luar. Yang keempat, ada efek kompensasi. Solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah menerapkan teknologi tanaman transgenik di sektor pertanian. Impor produk pangan dapat berkurang, yang menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan produk tanaman transgenik harus mengacu pada konsep pengembangan pertanian berkelanjutan dengan pemberian contoh kasus pengelolaan padi BT PRG yang berdasarkan pada 5 dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, teknologi, dan hukum kelembagaan. Sekian dari saya, sampai jumpa.